Jadi pada video keempat kali ini saya ingin memberikan tutorial terkait dengan cara untuk memanggil kode di antara dua modul Golang. Seperti sebelumnya kita sudah membuat suatu modul sederhana dengan menggunakan bahasa Golang, di mana modul sebelumnya juga mencoba untuk memanggil modul lain dari kode yang lain dengan cara melakukan import package. Nah, di dalam video kali ini saya akan coba memberikan tutorial terkait dengan cara memanggil dua modul, di mana dua-duanya itu kita yang buat sendiri. Jadi bukan diambil dari package yang dari luar seperti halnya kemarin. Masih bersama saya Sabit Agday Mukhtar, SKMMT dari Workflow Startup Company. Secara teorema ini bisa diinterpretasikan seperti ini. Ada modul A, dia punya dua macam isi. Yang pertama adalah variabel A1 dan fungsi A1. Kemudian kita buat di modul B dengan variabel B1 dan fungsi B1. Agar fungsi A1 ataupun variabel A1 bisa dipanggil oleh modul B, maka dia harus dipanggil dengan cara seperti berikut. Dan ini sudah lazim digunakan jika kita seringkali melakukan coding dengan teorema OOP atau Object Oriented Programming. Nah, di Golang juga disediakan teorema seperti itu. Sistem requirement yang digunakan di dalam tutorial kali ini terdiri dari tiga. Yang pertama, kita gunakan di lingkungan Windows atau di Windows environment. Yang kedua, menggunakan code editor. Dan yang ketiga, terminal untuk eksekusi. Baik, kita nggak perlu berlama-lama lagi dengan teori ini, kita langsung aplikasikan ke modulnya. Oke, yang pertama kita inisiasi dulu dua modul yang akan kita buat. Kita buat modul yang pertama dulu. Kita buat dulu modul A misalkan. Kemudian cd modul A. Lalu kemudian go init modul A. Sorry. Go modul A. Oke, kita udah buat modul A, terus kita buka Visual Studio untuk membuat satu function di dalam modul A ini. Nah, kita lakukan adalah new file, kemudian ketik go di sini, terus kita buka modul A tadi yang kita buat. Nah, kita buat filenya, go, dan ini kita buka modul A, cari open, terus kemudian kita ketikkan modul A dot go. Nah, kita membuat pertama adalah package modul A, yang di sini kita import dulu fmt, lalu
Kemudian kita buat function hello dan kita buat parameternya di sini dan di sini untuk parameter output daripada fungsi tadi. Oh sorry, ini tidak perlu. Nah, seperti ini. Ini adalah cara membuat fungsi dari Golang. Yang pertama adalah function dulu seperti biasa, terus nama fungsinya. Lalu jika dia punya parameter, maka itu selanjutnya adalah di dalam kurung ini ada parameter dan tipe parameternya. Dalam hal ini ya, buat parameter nama aja biar nggak terlalu Inggris, nama dan tipikalnya string. Kemudian function ini itu seperti yang kita tahu bahwa function itu ada dua. Yang pertama adalah function yang mengembalikan nilai return tertentu, return sesuatu, dan yang kedua adalah void tipikalnya. Nah, untuk kasus ini kita buat sebuah fungsi yang dia mereturn sesuatu. Lalu kemudian kita buat variabel sini. Nah, untuk variabel di Golang itu bisa dengan dua cara. Yang pertama cara seperti ini, pesan string, var pesan string. Jadi tipenya adalah variabel pesan string, atau langsung bisa seperti ini, pesan t2 sama dengan fmt dot printf hello $va, terus kemudian di nama lalu return pesan. Oke. Kita akan buat suatu fungsi di mana fungsi itu akan memanggil hello kepada yang akan memanggil. Dalam hal ini di package modul A. Nah, cara memberikan keterangannya seperti halnya di bahasa pemrograman yang lain. Yang pertama, kita akan mendeklar dulu variabel apa yang akan kita kembalikan dan mereturn apa yang akan kita kirim. Nama di sini adalah nama yang akan kita inputkan ke dalam fungsi hello nantinya. Dan cara mendeklarasi di dalam variabel sebagai dynamic variable itu diawali dengan persentase kemudian v, persen v gitu. Ini mungkin kalau yang sudah terbiasa dengan C++ sudah cukup baik ya. Dan ini lalu kita simpan. Kemudian kita balik lagi ke terminal. Nah, setelah kita membuat satu modul A, lalu kita akan membuat modul B yang nantinya akan memanggil fungsi dari modul A tadi. Kita buat dulu direktorinya mkd modul B, lalu cd modul B, lalu kemudian kita initiate modul B. Oke, kemudian setelah itu kita telah selesai membuat file untuk function untuk memanggil ini modul B tadi. Kita buat di sini. File, go. Kita buka modul B-nya. Ini file modul b.go. Oke. Nah, function yang akan menjadi modul yang akan menjadi modul final itu harus selalu menggunakan package main. Karena dia di sinilah kita akan memanggil modul-modul yang lain gitu loh. Dalam hal ini modul A ya. Terus di sini import fungsi fmt
lalu kita import juga modul A, lalu kemudian kita buat function main. Oke, lalu kita message sama dengan modul A dot hello Adi misalkan. Lalu di sini fmt dot kita cetak print dot println message. Nah, kita sudah melakukan coding di dalam modul B. Apakah ini selesai? Nah, belum selesai. Jadi kita harus mention dulu seperti halnya yang kemarin kita lakukan. Game mode, kita pakai fungsi game mode edit. Dalam hal ini modul A sama dengan melakukan mode CD, kemudian kita ganti. Ada muncul angka random seperti ini di mode CD ini, yang kita perlu ganti. Kita perlu ganti di filenya, dibuka directory-nya modul C, modul B, kemudian ini diganti. Oke. Ganti 1.1.0. Oke, lalu disimpan dan kita coba jalani lagi. Itu oke, hello Adi, jadi dia sudah keluar. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman untuk cara memanggil satu fungsi di dalam Golang. Jadi antar modul bisa saling berkomunikasi dengan cara yang demikian. Oke, untuk video kali ini kita akan lanjut di episode selanjutnya.